balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series thriller yang berjudul Hellbound Season 2. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin sarankan teman-teman untuk menonton alur cerita series Hellbound Season 1 dulu, baru lanjut ke series Hellbound Season yang kedua supaya teman-teman lebih mengerti dengan ceritanya. Sebelum itu, ingat konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan saat-saat terakhir Jinsu sebelum mengalami demonstrasi. Demonstrasi yang dimaksud di sini adalah dieksekusi oleh malaikat maut sebelum akhirnya orang yang mengalami demonstrasi itu dimasukkan ke dalam neraka karena dosa besarnya. Jadi 10 menit sebelum demonstrasi dimulai, Jinsu sempat ditemui oleh seorang detektif bernama Kyung Hoon. Dalam percakapan mereka, Kyung Hoon mengecam Jinsu karena telah mempengaruhi putri Kyung Hoon yang bernama Hee-jung. Di sisi lain, Jinsu mengungkapkan bahwa ia telah menerima pesan kematian dari Tuhan pada 20 tahun silam. Jinsu pun bingung kenapa ia dimasukkan ke dalam neraka, padahal seumur hidupnya Jinsu merasa tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Jinsu akhirnya memberikan dua pilihan kepada Kyung Hoon, yaitu menceritakan demonstrasi Jinsu kepada masyarakat hingga timbul kegaduhan, atau merahasiakan demonstrasi Jinsu agar kehidupan Kyung Hoon tidak mengalami perubahan besar. Tak lama berselang, malaikat maut datang dan langsung menyiksa Jinsu. Dengan api penyucian, malaikat maut akhirnya berhasil mengeksekusi Jinsu dan mengubah tubuhnya menjadi abu. Bertahun-tahun kemudian, jasad Jinsu secara ajaib kembali ke wujud semula sehingga ia akhirnya bisa kembali hidup. Setelah meninggalkan lokasi demonstrasi, Jinsu yang masih hilang ingatan tentang masa lalunya tak sengaja bertemu seseorang yang mengenalnya. Beberapa bulan sebelum kejadian ini, kita diperlihatkan aksi Arrowhead, ormas keagamaan yang mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan. Lantas pada malam itu, Arrowhead sedang mengadakan acara rutin di mana mereka menyiarkan proses demonstrasi. Tak lama kemudian, seorang pendosa atau orang yang akan mengalami demonstrasi dibawa ke lokasi. Pria ini diketahui bernama Jung dan ia mendapatkan pesan kematian dari Tuhan pada sebulan yang lalu. Menjawab pertanyaan Sunny selaku pemandu acara, Jung mengakui dosa besarnya adalah melakukan perundungan semasa ia bersekolah hingga menyebabkan korbannya mengalami trauma hebat. Jung lalu meyakini aksi perundungannya menjadi penyebab ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sunny akhirnya memuji keputusan Jung untuk meminta Arrowhead menyiarkan demonstrasinya. Karena melalui acara ini, Sunny mengklaim bahwa Jung berpeluang untuk menebus dosanya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya malaikat maut datang ke lokasi untuk mengeksekusi Jung. Begitu menyadari hal ini, para anggota Arrowhead langsung melaksanakan rencana mereka untuk menghambat pergerakan malaikat maut. Setelah itu, Sunny dan para anggota Arrowhead terpilih langsung menindih tubuh Jung bersama-sama agar mereka bisa melindungi Jung dari eksekusi malaikat maut. Nah, ternyata aksi ini terinspirasi dari sebuah kejadian langka di mana seorang bayi tak berdosa berhasil selamat dari eksekusi malaikat maut. Usai kedua orang tuanya rela menggantikan posisi bayi itu untuk dieksekusi. Kembali ke aksi Sunny, ia bersama para anggota Arrowhead dan Jung akhirnya tewas dalam keadaan menjadi abu setelah mereka semua terkena api penyucian malaikat maut. Melihat kejadian ini, pemandu acara lainnya yang bernama Pinwheel menyimpulkan bahwa dosa Jung dan yang lainnya tidak diampuni. Meski begitu, Pinwheel menyatakan bahwa aksi Sunny untuk Jung adalah pengorbanan mulia. Keesokan harinya, para anggota Arrowhead menyerang Jongchil. Sebagai pengingat aja ya guys, Jongchil adalah ketua ormas keagamaan bernama Kebenaran Baru atau New Truth. Dengan penuh perjuangan, Jongchil akhirnya berhasil melarikan diri dan langsung pergi ke kantor New Truth.
Sesampainya di tujuan, Jongchil ditemui oleh sekretaris presiden yang bernama Sugyong. Dalam obrolan mereka, terungkap bahwa saat ini masyarakat lebih peduli pada agama daripada kinerja pemerintah. Nah, di tengah situasi ini terjadi konflik besar antara New Truth dan Arrowhead. Dari sisi New Truth, mereka membenci Arrowhead karena suka melakukan aksi anarkis. Sedangkan dari sisi Arrowhead, mereka membenci New Truth karena menyalahgunakan kehendak Tuhan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Nah, sekarang Sugyong memberitahu bahwa Arrowhead semakin merajalela sejak reputasi dan pengaruh New Truth jatuh akibat membuat kebohongan publik yang berkaitan dengan si bayi penyintas demonstrasi. Demi memulihkan ketertiban, pemerintah akhirnya meminta Jongchil untuk menciptakan figur yang lebih berpengaruh daripada New Truth maupun Arrowhead. Dan orang yang akan dipilih untuk menjadi figur tersebut adalah Jungja yang bangkit dari kematian setelah sempat dieksekusi oleh malaikat maut. Menurut rencana yang sudah ditetapkan, Jungja akan ditugaskan menyebarkan doktrin yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa Arrowhead adalah kelompok aliran sesat, sehingga imbasnya reputasi dan pengaruh Arrowhead akan jatuh. Nah, jika doktrin anti Arrowhead ini berhasil, Sugyong yakin ketertiban akan bisa dipulihkan. Setelah menyampaikan semua ini, Sugyong mendapatkan informasi penting dari Jongchil. Tak seperti anggapan semua orang, Jongchil meluruskan bahwa sebenarnya Jinsu bukanlah menghilang, melainkan mengalami demonstrasi pada 8 tahun silam. Adapun Jinsu menunjuk Jongchil sebagai penggantinya dalam memimpin New Truth karena Jongchil berjanji akan merahasiakan demonstrasi Jinsu. Sugyong akhirnya meminta Jongchil untuk menemukan detektif Kyung-hun agar mereka bisa mengetahui lokasi Jinsu. Nah, ternyata Sugyong kini memandang Jinsu sebagai ancaman serius. Karena jika Jinsu nanti kembali hidup dan memanfaatkan pengaruhnya yang besar, maka misi pemulihan ketertiban akan menjadi kacau. Beberapa waktu kemudian, Kyung-hun gagal menyelamatkan putrinya Hee-jung dari aksi penculikan sekelompok orang tak dikenal yang sebenarnya adalah anak buah Jongchil. Saat masih panik melihat kondisi Hee-jung, Kyung-hun tiba-tiba ditemui oleh Hye-jin. Kalau kalian ingat lagi, Hye-jin adalah anggota penting dari Sodo, sebuah ormas yang menentang New Truth maupun Arrowhead. Mengetahui masalah Kyung-hun, Hye-jin akhirnya membantu detektif itu untuk menyelamatkan putrinya. Melalui aksi kejar-kejaran, Hye-jin nekat melakukan serangan beresiko yang membuatnya berhasil menyelamatkan Hee-jung. Setelah kabur dari Hye-jin, anak buah Jongchil melaporkan kegagalan misi penculikan Hee-jung. Jongchil akhirnya meyakini bahwa misi itu gagal bukan karena strategi yang kurang matang, melainkan karena ada oknum yang sengaja membocorkan misi ini kepada Hye-jin. Tak lama kemudian, Jongchil menghubungi Sugyong untuk melaporkan kegagalan misi penculikan Hee-jung. Jongchil juga mengabarkan bahwa Kyung-hun dan putrinya berhasil kabur berkat bantuan dari Hye-jin. Mengetahui hal ini, Sugyong akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Hye-jin sudah mengetahui tentang kebangkitan Jungja. Untuk itu, demi kelancaran misi penyebaran doktrin, Sugyong akan memajukan jadwal pengumuman kebangkitan Jungja. Di sisi lain, Kyung-hun sedang mengobrol dengan Hye-jin setelah mereka berhasil menemukan tempat aman. Di momen ini, Kyung-hun bercerita bahwa Hee-jung akan meninggal dunia pada beberapa bulan lagi karena mengidap kanker. Kyung-hun juga mengakui bahwa ia sengaja merahasiakan demonstrasi Jinsu dari siapapun demi menjaga keyakinan Hee-jung yang selama ini menjadi pengikut setia Jinsu. Sementara itu, Hye-jin mengungkapkan bahwa ia sebenarnya memiliki mata-mata di New Truth. Itulah sebabnya Hye-jin bisa mengetahui soal misi penculikan Hee-jung, kebangkitan Jungja, sampai misi penyebaran doktrin melalui Jungja. Lebih jauh lagi, Hye-jin mempercayai kemungkinan Jinsu bangkit dari kematian seperti yang dialami oleh Jungja. Hye-jin lalu memastikan bahwa ia masih menjaga bayi yang berhasil selamat dari eksekusi malaikat maut. Di akhir pembicaraan ini, Hye-jin mengizinkan Kyung-hun dan Hee-jung untuk tinggal di fasilitas perawatan milik Sodo agar nanti Hee-jung bisa menjalani hari-hari terakhirnya dengan aman dan tentram.
Sebagai balas budi, Kyung Hoon memberitahu lokasi demonstrasi Jinsu dengan syarat Hyejin merahasiakan demonstrasi Jinsu dari Hijung. Selang beberapa jam, Jongchil mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kebangkitan Jungja. Demi memuluskan misi penyebaran doktrin, Jongchil membuat pernyataan palsu bahwa Jungja kembali hidup dalam keadaan telah menerima pesan dari Tuhan. Masyarakat pun menjadi penasaran usai Jongchil memastikan bahwa 3 bulan lagi Jungja akan memaparkan pesan Tuhan di sebuah lokasi yang sudah ditentukan. Nah, tanpa diketahui oleh masyarakat, pesan Tuhan ini sebenarnya adalah doktrin anti-Arrowhead. Dan seperti yang sudah kita ketahui, doktrin ini berfungsi untuk memulihkan ketertiban yang sedang rusak karena posisi Arrowhead yang semakin kuat. Beralih ke markas rahasia Sodo, Hyejin menemui seorang gadis berusia 5 tahun yang bernama Jaehyun. Nah, ternyata Jaehyun adalah bayi yang sebelumnya berhasil selamat dari demonstrasi. Lantas dalam setiap pertemuannya dengan Jaehyun, Hyejin selalu bersikap baik sehingga Jaehyun menganggap Hyejin sebagai bibinya. Demi menjaga perasaan Jaehyun, Hyejin merahasiakan nasib tragis kedua orang tua Jaehyun yang tewas demi melindungi anak mereka dari eksekusi malaikat maut. Setelah itu, Hyejin dan rekannya membicarakan soal masalah Jaehyun. Tak disangka, Sodo sudah mengisolasi Jaehyun dari dunia luar sejak anak itu masih bayi. Karenanya, Hyejin merasa kasihan melihat Jaehyun terus dikurung sampai sekarang. Di sisi lain, rekan Hyejin menegaskan bahwa isolasi ini bertujuan untuk mencari tahu keistimewaan Jaehyun yang membuatnya bisa selamat dari demonstrasi. Tak lama berselang, Hyejin mengecek kamera pengawas yang terpasang di lokasi demonstrasi Jinsu. Ternyata kamera ini menjadi bagian dari misi Hyejin untuk menunggu kebangkitan Jinsu. 3 bulan kemudian, seorang anggota Sodo bernama Chon melihat tanda-tanda kebangkitan Jinsu melalui kamera pengawas. Chon kemudian langsung bergerak menuju lokasi demonstrasi hingga akhirnya ia berhasil menemukan Jinsu yang terbukti kembali hidup. Setelah itu Jinsu terbangun di rumah Chon. Meski Chon sudah berusaha menenangkan Jinsu, namun tetap saja Jinsu merasa gelisah setiap saat. Penyebabnya pikiran Jinsu terus dihantui oleh serangan malaikat maut. Lantas saat Chon sedang pergi, Jinsu akhirnya mencari informasi di internet hingga akhirnya ia bisa mengetahui kekacauan dunia saat ini. Berkat informasi itu pula, Jinsu bisa mengetahui soal masa lalunya sebagai ketua New Truth, si bayi penyintas demonstrasi sampai kebangkitan Jungja. Tak lama kemudian, Chon melaksanakan perintah petinggi Sodo untuk mengamankan Jinsu. Dengan kekerasan, Chon akhirnya berhasil membius Jinsu hingga ia jatuh pingsan. Kini, Chon siap mengantarkan Jinsu ke sebuah rumah aman milik Sodo. Di sisi lain, petinggi Sodo akhirnya memberitahu Hyejin soal kebangkitan Jinsu. Rencananya, Sodo akan mengurung dan menginterogasi Jinsu terkait apa yang ia alami setelah demonstrasi. Nah, melalui interogasi ini, Sodo ingin membuktikan apakah neraka memang benar-benar ada atau hanya ilusi yang dimanfaatkan ormas seperti New Truth dan Arrowhead untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam kesempatan yang sama, petinggi Sodo juga menyampaikan hasil analisa mereka soal misi penyebaran doktrin anti-Arrowhead. Petinggi Sodo pun mengakui bahwa misi ini mungkin bisa memulihkan ketertiban sesuai keinginan pemerintah. Namun di sisi lain, petinggi Sodo mencurigai misi ini juga dimanfaatkan untuk mengembalikan posisi New Truth sebagai ormas keagamaan yang berkuasa. Di akhir pertemuan ini, Hyejin mengungkapkan bahwa ia masih menyembunyikan kedua anak Jungja dari siapapun termasuk Sodo demi menjaga keamanan mereka. Rupanya Hyejin bertindak demikian karena ia masih mengemban tanggung jawabnya sebagai pengacara Jungja pada saat perempuan itu akan mengalami demonstrasi. Beralih ke markas New Truth, Jongchil berusaha meyakinkan Jungja agar mau menjalankan tugasnya sebagai penyebar doktrin. Jungja pun menolak meskipun Jongchil sudah menggunakan kata-kata kasar bernada ancaman. Tak kekurangan akal, Jongchil akhirnya menyinggung soal kedua anak Jungja yang sedang disembunyikan oleh Hyejin. Jongchil lalu mengisyaratkan bahwa ia akan memanfaatkan kedua anak Jungja jika ibu mereka tetap menolak menjadi penyebar doktrin.
Tak mau anak-anaknya terseret dalam masalah besar, Jungja akhirnya berubah pikiran. Di waktu yang sama, Chon dalam perjalanan untuk membawa Jinsu ke rumah aman Sodo. Jinsu pun tak bisa memberontak karena tangan dan tubuhnya sudah diikat dengan lakban. Lantas di tengah percakapan mereka, Chon mengakui bahwa ia sebenarnya dendam kepada Jinsu karena apa yang menimpa istri Chon. Guna memperjelas situasi, Chon akhirnya menceritakan soal istrinya yang bernama Jiwon. Jadi kehidupan Jiwon mulai berubah sejak ia pertama kali mendengarkan ajaran Jinsu semasa ia masih menjadi ketua New Truth. Dalam ajarannya, Jinsu selalu menekankan soal kaitan monster yang dianggap sebagai malaikat maut dengan dosa manusia. Sejak terpengaruh oleh ajaran Jinsu, Jiwon pun selalu memikirkan dosa-dosanya hingga ia pun sulit diajak bicara oleh Chon. Jiwon pun semakin menutup diri sejak ia menyaksikan demonstrasi yang dialami oleh Jungja. Di tengah kegalauannya, Jiwon memutuskan untuk bergabung dengan Arrowhead karena ajaran ormas itu mengedepankan penebusan dosa dan pertobatan. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Chon terkejut saat pertama kali melihat Jiwon sudah menjadi anggota Arrowhead. Di sini Jiwon telah mengubah namanya menjadi Sunny untuk menegaskan bahwa ia sudah berubah 180 derajat. Chon pun sedih saat baru menyadari kalau istrinya sudah tak bisa berpikir dengan rasional karena sudah sangat terpengaruh oleh ajaran Arrowhead. Itulah sebabnya Jiwon menolak permohonan Chon untuk kembali ke jati dirinya yang asli. Tak lama kemudian, Jiwon bersama para anggota Arrowhead berjuang untuk menghambat pergerakan malaikat maut yang saat itu akan mengeksekusi subjek demonstrasi. Di puncak momen ini, Jiwon dan para anggota Arrowhead menindih tubuh subjek demonstrasi agar mereka bisa ikut terkena api penyucian malaikat maut. Jiwon akhirnya menjadi satu-satunya yang selamat dalam aksi itu, meskipun ia harus kehilangan salah satu tangannya akibat terkena api penyucian. Sejak kejadian ini, Chon baru mengetahui kalau ajaran Arrowhead memandang api penyucian sebagai alat untuk menggugurkan dosa. Inilah sebabnya anggota fanatik Arrowhead seperti Jiwon berani menindih tubuh subjek demonstrasi karena pada dasarnya mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk membakar tubuhnya dengan api penyucian. Beberapa waktu kemudian, Chon terpukul saat menemukan Jiwon tewas dalam aksi menindih subjek demonstrasi. Sejak saat itulah Chon merasa nasib tragis istrinya bermula dari pengaruh ajaran Jinsu. Setelah mengetahui hal ini, Jinsu menilai bahwa Jiwon melakukan aksinya dengan perasaan bahagia dan damai. Karena tanpa perasaan itu, Jinsu yakin Jiwon takkan berani melakukan aksi nekatnya itu. Pembicaraan ini pun terus berlanjut, sampai akhirnya Chon mengakui bahwa misi utama Sodo adalah mengubah dunia agar tidak ada orang lagi yang bernasib sama dengan Jiwon. Jinsu lalu menilai bahwa Sodo takkan mungkin bisa mewujudkan perubahan itu, karena menurut keyakinan Jinsu, hanya dirinya lah yang bisa melakukannya. Merasa pernyataan Jinsu adalah omong kosong, Chon akhirnya menutup mulut Jinsu dengan lakban agar ia tak bisa lagi mempengaruhi Chon. Selang beberapa menit, Chon berhasil menyerahkan Jinsu kepada anggota Sodo. Lantas saat sudah meninggalkan lokasi, Chon kembali teringat pernyataan Jinsu bahwa ia bisa mewujudkan perubahan agar tidak ada lagi korban seperti Jiwon. Percaya dengan pernyataan Jinsu, Chon akhirnya kembali ke lokasi penyerahan Jinsu. Singkat cerita, Chon berhasil membebaskan Jinsu setelah kerjasama mereka berhasil menyingkirkan anggota Sodo yang sedang mengamankan Jinsu. Di tengah perjalanan kabur, Chon melaksanakan perintah Jinsu untuk membawanya ke hadapan ketua Arrowhead. Karena menurut keyakinan Jinsu, hanya Arrowhead yang bisa mewujudkan perubahan. Dan Hellbound Season 2 episode 1-3 akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!